komunikasi itu kita juga belajar hukum kok Ibu. Walaupun hukumnya belajar yang cetek-cetek aja gitu, tapi ya tetap saya ngerti hukum, saya belajar hukum, tapi tidak sedalam teman-teman yang memang mendedikasikan dirinya sebagai pengacara. Apa ada jalan lain? Ada. Jalan lainnya adalah agresi dari pemerintah, khususnya dari presiden. Cuma ini kan presiden ini tuh nggak kenal siapa 7 terpidana ini, kan nggak kenal. Yang mereka kenal kan pemimpin rakyat yang mereka kenal. Sebut saja Pak Prabowo kenal kan, Pak Prabowo tahu dengan Kang Deddy tahu. Orang kemarin waktu arak-arakan presiden pertama kali menuju ke Istana Negara, saya ngelihat secara langsung di depan mata saya Kang Deddy itu kan satu-satunya orang dari ribuan ya, dari puluhan ribu bahkan, dari puluhan ribu rakyat Indonesia ya yang ada di MH Tamrin. Saya ingat banget MH Tamrin, satu-satunya orang yang naik ke atas mobil Garuda, mobil Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto adalah Kang Deddy Mulyadi. Artinya saya yakin nggak mungkin Pak Prabowo itu tuh tidak tahu, tidak kenal dengan Kang Deddy, nggak mungkin. Masa iya Kang Deddy kan tahu kasus Vina ini. Kan Kang Deddy yang menggombar-gombarkan kasus Vina ini tuh di awal tentang Peggy Setiawan segala macam. Masa jadi, maaf kalau aku jadi berasumsi liar kan jadinya. Apakah ini sebagai senjata politik supaya masyarakat mau memilih karena melihat sosok pemimpin yang baik ada di beliau, ya kan? Pak Oto bukannya dekat sama Pak Prabowo, iya kan? Pak Oto udah jadi menteri, ya kan? Karena informasi yang saya dengar katanya Pak Oto itu tuh melepaskan diri sebagai kuasa hukum atau apa gitu katanya, dan mau fokus kepada pemerintahan kabinet merah putih, ya kan? Kabinet Prabowo Subianto adalah kabinet merah putih, dan dia katanya hanya mau fokus ke sebagai menteri. Ya udah, nggak apa-apa. Wakil menteri, ya benar, Wamen. Siap. Apa yang saya sampaikan ini kan realita, apa yang terjadi kan, apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat. Saya nggak mau menyampaikan apapun yang saya tidak lihat, apapun yang saya tidak saksikan. Saya ngomong Kang Deddy itu, Pak Prabowo tahu ataupun kenal dengan Kang Deddy itu karena saya lihat langsung kok. Bahkan kan banyak videonya beredar kan, Kang Deddy naik ke mobil, satu-satunya orang yang naik ke mobil Garuda, mobil Pak Prabowo kan. Apa yang saya omongin dari awal sampai sekarang itu adalah hal yang saya lihat depan mata saya sendiri. Hal yang saya lihat ya, bukan saya karang bebas. Bagaimana saya mewawancarai semua keluarga 7 terpidana ini. Ibu-ibu nggak lihat kan saya wawancara itu. Tapi saya ada live waktu itu tuh. Saya wawancara satu-satu, saya ada live. Tapi memang suaranya saya mute. Ada buktinya. Waktu itu yang Mas Ferry ngejemput saya pakai jaket kuning. Ingat nggak ibu-ibu? Ya kan? Itu saya wawancara semua keluarga 7 terpidana. Semuanya saya wawancara. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan, dan ada buktinya, ada jejak digitalnya. Semuanya bisa dilihat kok. Saya bukan mengarang bebas, saya bukan membuat cerita, enggak. Apa yang saya ngomong itu adalah yang saya lakukan. Di luar dari itu saya tidak berani ngomong karena saya tidak melakukan. Hati-hati keselamatanmu Bang. Iya, saya selalu berhati-hati kok. Ya, saya sebagai warga negara, rakyat kecil, memilih pemerintah, ya, saya memilih presiden dan wakil presiden. Saya juga memilih pemimpin daerah, pemimpin gubernur dan wakil gubernur, saya memilih.
Karena saya warga negara Jakarta, KTP saya Jakarta, saya memilih. Masa iya saya tidak bisa bersuara, menyuarakan apa yang saya lihat? Kalau gitu tutup aja pers, tutup aja media. Paksa masyarakat untuk menerima semua kebijakan itu. Paksa ya. Paksa itu dalam artian tidak ada penolakan, semuanya bersifat mutlak. Kayak apa? Sorry, Korea Utara atau Korea Selatan gitu, yang tiba-tiba mereka ada darurat kan. Waktu itu kan sempat heboh kan, sampai warga negara Koreanya itu turun ke jalanan aksi demonstrasi kan, karena di tengah subuh ya tiba-tiba pemerintahnya itu mereka presiden ya atau kepala negara mereka Korea itu tiba-tiba menghidupkan alarm darurat untuk negara mereka, di mana semua kebijakan itu kebijakan mutlak dari pemerintah yang diamankan oleh langsung TNI. Jadi kalau misalnya warga negaranya demo itu langsung diusir sama TNI-nya. Apa Leo ngerasa KDM nyari suara buat pilgub? Ya semua ya saya yakin bukan hanya Kang Deddy ya, tapi semua calon. Namanya kita itu lagi berkontestasi ya. Kalau kontestasi itu kan artinya kita mengumpulkan massa ya kan, kita memberikan atau kita menjual program kita ke masyarakat gitu kan. Mana yang kira-kira program itu tuh bisa diterima sama masyarakat? Ya bukan hanya Kang Deddy, semua waktu itu ya sebelum terpilih sebagai pemerintah daerah ya, semua calon ya gubernur dan wakil gubernur ya, bukan hanya itu, camat segala macam kan semuanya mencari suara. Ya itu tujuan mereka untuk dipilih oleh masyarakat. Mereka menjual program mereka yang bagus, yang baik, ya kan? Setelah KDM jadi nggak tahu kenapa udah jadi ngalor ngidul katanya. Intinya harus jadi orang kaya karena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yes, seperti yang saya bilang tadi. Secara momennya pas lagi kampanye, iya, harusnya ya aku kemarin yang waktu kampanye itu ya, itu semuanya smooth. Masyarakat fokus ke kampanye. Kenapa? Karena itu adalah harapan masyarakat. Saya yakin warga Cirebon ya, saya bisa melihat lah dari teman-teman 7 terpidana ini kan ada yang menjadi tim suksesnya Kang Deddy ya. Kita sebut aja Saka Tatal. Saka Tatal emang tim sukses ya kan, Mas Jaka kakaknya Saka Tatal itu tim sukses. Tim suksesnya Kang Deddy Mulyadi itu mereka artinya kan, saya yakin Saka Tatal juga pasti mau jadi tim suksesnya Kang Deddy ini kan. Untuk apa? Untuk teman-teman 7 terpidananya kan. Saya yakin itu. Karena saya ngelihat semangatnya Saka Tatal fokus kepada teman-teman 7 terpidana lainnya itu tuh ketika Saka Tatal mau menjadi tim suksesnya Kang Deddy. Artinya kan di situ kan Saka Tatal menjadi perpanjangan suara dari teman-temannya 7 terpidana ini agar Kang Deddy ini dipilih masyarakat Cirebon untuk nantinya bisa membebaskan, untuk membantu. Balik lagi ya, kan dari kita, untuk kita, oleh kita, ya kan emang itu. Wadahnya adalah pemerintah kota, pemerintah daerah, gitu. Apa yang saya bilang ini semuanya nyata kok. Saya ngelihat bagaimana teman-teman bagian dari anggota relawan 7 terpidana ini menjadi tim suksesnya Kang Deddy. Saya ngelihat kok. Bang Leo ajak Aisar ke Cirebon. Aisar itu tuh bukan warga negara Indonesia. Jadi kalau itu akan sangat berdampak gampang ya. Kalau misalnya dibilang kan lu bukan orang Indonesia, ngapain lu gini-gini. Nah itu bisa jadi heboh lagi nanti. Jangan, kasihan. Aisar itu tuh nggak tahu apa-apa. Datang ke sini jatuhnya nanti ada oknum yang mau cari masalah gara-gara segala macam. Jatuhnya nanti dia dideportasi kan, jadi bahaya, kasihan nanti. Leo keren, media paling netral.
Saya berkecimpung di dunia politik juga, saya berkecimpung di dunia ekonomi juga, saya berkecimpung di investigasi juga. Jadi saya udah banyak apa ya cerita, udah banyak pengalaman, udah banyak asam dan garam yang saya rasakan ya. Kalau 7 terpidana tetap dihukum terus, kenapa yang 2 DPO itu dibilang fiktif, Bang? Nah, itu maksud saya, Bunda. Ya. Oke, kita logowo 7 terpidana ini harus menjalani hukum. Ya udah menjalani, mereka nggak kabur, mereka nggak foya-foya, mereka nggak lagi jalan-jalan ke luar negeri yang katanya di penjara. Nggak, mereka di penjara. Saya lihat kok mereka di penjara. Saya ngeliat mereka ngerokok di penjara, bagaimana mereka saling menguatkan satu sama lain. Saya lihat kok mereka nggak lagi jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Kayak saya mau kritik pemerintah, ya kan? Kayak para koruptor yang katanya di penjara, kayak mereka yang punya power di Indonesia ini, yang menjalani hukuman, katanya mereka di penjara, taunya mereka lagi disembunyikan, taunya mereka lagi makan enak di hotel, tapi nama mereka ada di dalam sel tahanan. Nggak ada. 7 terpidana itu saya bisa pastikan mereka di penjara, mereka tidur di penjara, mereka ngerokok di penjara, mereka tersiksa di penjara, mereka saling menguatkan di penjara. Saya bisa yakinkan dan saya bisa pastikan itu. Saya bisa pastikan itu. Tunjukkan. Mereka sudah menjalankan hukuman mereka. Sekarang kita balikin lagi. Tunjukkan semua, bukan hanya DPO ya, bukan hanya DPO saja, tapi tunjukkan mana bukti-bukti semuanya yang katanya menunjukkan ini adalah pemerkosaan, pembunuhan berencana ya, dengan melakukan pemerkosaan. Mana buktinya, mana, tunjukin. Paling simpel kalau yang namanya pemerkosaan, harusnya dokter forensik bisa menunjukkan bukti di alat kelaminnya almarhum Vina itu rusak. Gak mungkin dong tidak rusak yang namanya pemerkosaan, ya kan? Orang yang lagi berhubungan intim aja itu rusak, apalagi pemerkosaan. Artinya akan ada perlawanan yang dilakukan, ya kan? Harusnya ada bekas luka segala macam, tunjukin, ya kan? Tapi yang saya lihat dari bukunya Bu Titin, kok fotonya Vina bersih ya? Fotonya Vina bersih, tidak ada bekas pemukulan ya. Fotonya Vina bersih, almarhum Vina ya, bersih, dengan menggunakan celana dalam warna coklat ya kalau saya nggak salah ya, atau apa gitu, dan pakai baju warna hitam yang dipakai yang memang digunakan Vina pada saat kejadian kecelakaan itu. Saya lihat, karena waktu itu tuh Ibu Titin mengizinkan saya untuk melihat hasil semua yang waktu disidangkan di 2016. Saya lihat semua, saya pelajarin satu persatu, saya lihat keterangannya apa, saya lihat secara detail segala macam, saya lihat juga hasil chattingan dari handphone yang katanya sudah hancur, sudah rusak di tahun 2016. Ada tuh hasil chattingannya ada. Vina lagi haid waktu itu, iya lagi haid. Haid dengan diperkosa beda. Bekas lukanya juga berbeda pasti. Ketika berduka KDM dan Oto nggak datang. Coba kalau bebas, mereka paling depan media. Ya nanti lihat aja. Lihat aja nanti. Vina seumuran Eca kayaknya. Belum tahu Vina. Aku nggak kenal Vina. Belum pernah ketemu sama Vina juga. Jadi nggak bisa menyamakan Vina dan Eca. Pasti berbeda lah. Kalau Eca saya sudah ketemu, saya sudah ngobrol, saya sudah kenal karakternya. Jadi saya nggak bisa menyamakan Vina dan Eca.
Kenapa bang nggak jadi saksinya bang? Karena saya tidak ada dalam kejadian itu di tahun itu. Saya hanya cuman mendapatkan informasi konkret. Konkret artinya saya punya saksinya, saya tanya saksinya dari mana, saya dari keluarga terdekat, dari orang tua, dari pengacara, semuanya saya dapetin informasi secara konkret dan detail. Jadi itu saya nggak bisa dijadiin saksi, karena saya berpihak sebagai media. Media itu tuh gunanya untuk mencari informasi secara detail dan mendalam. Seandainya saya jadi Spider-Man, aku juga aku pengen jadi Superman lah. Mau jadi Superman aja. Pembahasannya bikin jantung dak-dikduk, karena saya menguasai, saya tahu, saya ya apa yang saya sampaikan semuanya tidak berlebihan. Kalaupun semuanya ada pihak-pihak yang tersinggung, ya ini adalah dari apa yang terjadi, realita yang terjadi, ini yang saya lihat, ini yang saya sampaikan. Di luar yang saya tidak lihat, di luar yang saya tidak ketahui, saya tidak menyampaikan itu. Padahal saya yakin banyak informasi di luaran sana yang, bang ini begini, bang ini begitu. Saya tidak menyampaikan itu. Apa yang saya lihat, apa yang saya alami, apa yang saya lihat dan dengar secara langsung keterangannya dari orang-orang yang saya rasa, dari orang-orang yang saya rasa kompeten untuk itu, ya saya sampaikan di sini. Ini adalah sosial media pribadi saya. Lawak DPO hilang, kasusnya dialihkan ke kecelakaan hanya sebuah jam. Bentar, kecelakaan itu tuh ternyata untuk mendapatkan sebuah jabatan itu tuh harus menghalalkan segala cara ya. Salah satunya dengan mengorbankan anak. Anaknya meninggal loh. Anaknya meninggal kecelakaan. Tapi katanya ini kasus pembunuhan berencana. Gak usah takut kalau Leo berbicara, dia udah tahu orang pintar cerdas katanya. Ayo, saya meminta banyak orang yang seperti saya sih. Ya, saya meminta banyak orang yang seperti saya. Jangan takut, gunakan sosial media pribadi kalian untuk memberikan informasi itu. Karena kita kayak gini, kita sama aja, kita bertukar informasi. Curiga Rudiana punya 300 triliun. Bukannya pejabat polisi itu harus menyerahkan berapa harta kekayaan yang dia miliki ya? Iya kan, setahu saya iya. Kalau misalnya beliau punya 300 triliun, saya meminta KPK sih untuk coba mengecek kembali berapa
harta kekayaan yang dia serahkan, yang dia berikan informasinya kepada pihak KPK. Karena saya tahu kayak Mas Gibran gitu kan, Mas Gibran itu dan Pak Prabowo itu tuh kan dia menyerahkan secara ini kan transparan berapa harta kekayaan yang dia miliki, mau itu tuh bersifat harta benda, surat tanah, harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak itu misalnya mobil, kendaraan bermotor, pesawat pribadi, itu harta yang bergerak. Kalau harta yang tidak bergerak biasanya surat tanah, saham, emas, tanah, itu. Nah itu kan, itu harus diserahkan. Seluruh pejabat negara itu harus menyerahkan. Mulai dari atas sampai hingga ke akar rumput itu harus menyerahkan. Akar rumput itu tuh mengartikan sebagai pemerintah camat, ya kan, pemerintah daerah kayak camat, ya kan, wali kota, apa segala macam. Gimana dengan kasusnya Fufu Fafa, Bang? Pertama, kalian juga harus tahu apa sih hacker, ya, hacker. Sampai sekarang aja nggak ada yang bisa membuktikan Djorka itu siapa, ya, secara real dan benar gitu loh. Kalau yang ngaku-ngaku pasti ada aja. Nah, kita jangan jangan lupa kalau hacker itu tuh lebih pintar daripada pemerintah BIN, ya, daripada BIN, Badan Intelijen Negara. Mereka tuh jauh lebih pintar, karena saya yakin hacker itu tuh ketika mereka mau menghack sesuatu instansi, mereka tuh harus memikirkan hal terburuk apa yang kira-kira mereka bisa alami. Kalau masalah akun Fufu Fafa, silahkan teman-teman pikirkan dulu. Sekarang gampang ya untuk ngambil akses, apalagi kan Mas Wapres, ya, Mas Gibran itu kan anak presiden waktu itu kan, anak Pak Jokowi. Jadi gampang sekali untuk mengambil foto-fotonya beliau gitu ya. Gampang sekali untuk mengambil semua data-datanya beliau, itu gampang. Karena kenapa? Karena dia itu adalah wali kota Kota Solo, ya kan? Artinya semua informasi Mas Gibran itu akan diserahkan dan akan menjadi milik publik. Paham? Nah, kalau menjadi seorang hacker ini kan mereka sudah memikirkan secara detail, ya kan? Mereka akan membuat data diri mereka mau jadi siapa. Kalau mereka membuat data diri mereka jadi Leo Chandra, ngapain? Nggak berpengaruh, nggak mengundang perhatian publik, ya kan? Langsung lah tembak pret itu anaknya presiden yang menjabat juga sebagai wali kota, yang sekarang jadi wakil presiden. Ya itu lebih ulti, ya kan, lebih nonjok gitu loh kalau mau buat masalah ataupun mau buat isu, ya kan. Jadi itu, kalau misalnya masalah akun Fufu Fafa itu tidak bisa dibuktikan. Jadi memang kita juga jangan jumawa gitu, ya kan, informasi dikit, oh iya memang benar begini, diserap. Enggak, jangan gitu. Iya, aku dulu kerja di cateringnya Mas Gibran katanya. Fufu Fafa itu Roy Suryo. Iya, kalau saya tidak salah itu Pak Roy Suryo itu kan orang yang paling masalah hacker-hackeran ini kan beliau paling paham, ya. Balik lagi, orang yang mengerti tentang cara menghacker itu kan akan sangat mudah dia untuk mengakses. Gitu. Jadi ibaratnya gini loh, masa iya pemerintah kota, ya, wali kota itu bisa ngehack sebuah program? Itu nggak logik. Saya yakin misalnya nih, ibu kerja di sebuah perbankan, terus ibu punya bos manajer, terus tiba-tiba bosnya ibu itu karena dia kerjanya bagus, baik segala macam, terus tiba-tiba ada akun yang mengatasnamakan orang lain tapi fotonya foto bos ibu. Kan nggak logika banget. Dari mana dia belajar nge-hack? Kan nggak mungkin dia belajar nge-hacker itu dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kan.
putusan hakim suami Sandra Dewi, tapi netizen malah nyalahin Pak Prabowo. Saya tidak mengikuti kasusnya suaminya Sandra Dewi karena itu sudah berkaitan dengan entertainment. Saya tidak mengikuti itu karena jauh sebelum kasusnya suaminya Sandra Dewi ini ada kasus 7 terpidana yang belum saya selesaikan. Jadi saya tidak mau fokus ke isu lain sebelum 7 terpidana ini itu tuh terang benderang. Udah bang, jangan terlalu kritis, bahaya. Baik. Saya lagi di balkon rumah. Jadi memang bawahnya itu tuh kolam renang. Bang, siap-siap menyambut ayang beb pada tahun baru. Lupa katanya. Iya, makanya saya ke kiri, nanti takutnya ke band lagi. Kan TikTok kan sensitif. Udah jam 2 ya? Belum makan siang aku. Mau isep. Kalau mau cium jauh. Maksudnya bapak bro. Oh iya, bapak bro nanti tanggal 30 mau datang, ibu-ibu, bunda-bunda besok mau jemput bapak bro. Lengkap deh sudah, ada mama, ada bapak bro di Jakarta. Udah makan belum bang? Belum. Leo, kisarannya di mana? Di Jalan di Mutiara, di Jalan Husni Tamrin. Iya. Habis itu didatangin rumah saya. Nggak ada orang di rumah. Yang belum lengkap pasangannya bang, ya itu masih menjadi doa saya nanti di tahun 2025. Tapi yang paling penting saya diberikan kesehatan, rezeki, supaya saya bisa terus menjadi supaya saya bisa bertanggung jawab dengan orang tua saya. Itu sih yang paling saya utamakan. Kalau masalah pasangan hidup, saya yakin Tuhan itu tidak pernah memberikan orang yang jahat, pasti akan sudah menyiapkan orang yang baik di waktu yang tepat. Pasti seru lagi ada bapak mama. Iya, seru dong. Aku di Mutiara Indah. Oh, Mutiara Indah itu yang ada kolam renang ya. Wah, jadi bisa ketemuan dong sama keluarganya si Doi katanya. Boleh banget. Kalau perlu saya undang buat makan siang. Karena saya pasti akan pasti akan ada diagendakan untuk makan siang ataupun dinner sama orang tua ya. Secara lengkap. Papa mama pasti aku akan kumpulin. Amin, pasti berbuat baik, amin. Kakaknya Bang Leo yang perempuan bukannya di kisaran ya katanya. Enggak. Kakak saya di Medan, abang saya di Jakarta. Semoga segera didekatkan dengan jodohnya di tahun 2025 punya istri. Amin, saya aminkan. Amin paling serius. Seru ya kalau punya pendamping hidup gitu. Udah ngayal aja saya. Kok saya ngalayal aja ya? Kalau Bang Leo pulang ke kisaran, mampir dong ke Tanjung Balai bang katanya. Wih, Tanjung Balai itu yang paling saya kangenkan adalah makanan seafoodnya, karena di sana laut kan, banyak kerang di sana.
lihat orang ngerokok terus makan garpu, nggak ke band, nggak tahu bunda. Kalau aku ke band, ya kan, aku di dalam mobil pakai background aja ke band. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bang Leo? Alhamdulillah baik bunda. Seru bapak bro, iya dong, anaknya juga seru. Halo Hongkong Bang Leo, betul Bang, jodoh adalah cerminan diri, benar. Jodoh adalah cerminan diri, berarti nanti calon istriku itu harus bisa lebih sayang daripada aku sayang sama bapak bro dan mama, ya kan? Iya dong, harus dong, harus bisa mengurus orang tua dengan baik. Kalau aku kan masih bisa ngurus diri aku sendiri kan, aku masih kuat ngurus diri aku sendiri. Tapi kan kalau orang tua gitu, ya. Kalau sebut ayang beb senyumnya, emang iya ya. Kalau sebut ayang beb senyumnya manis sekali Bang. Ya, masa sih? Biar kita kenal Bang, maksudnya aku tinggal di Malaysia. Hai Malaysia. Jangan lama-lama ngebujang Bang, biar nggak ketuaan. Laki-laki mah nggak ada tuanya, kalau perempuan ada. Kalau laki-laki kan makin tua katanya makin Yahud. Kalau laki-laki tua itu tuh banyak kok cerita-cerita laki-laki berumur gitu kan, menikah dengan perempuan lebih muda itu banyak. Tapi kalau perempuan nikah dengan laki-laki berumur itu tuh kayaknya gimana gitu ya. Semoga cepat dapat jodoh ya Bang Leo, amin amin. Kenalin dong Bang, biar mak kenal calonnya. Nanti kalau misalnya sudah ketemu keluarga dulu, sudah ketemu keluarga, sudah ngobrol, nanti akan dikasih tahu kapan tanggal lamarannya, pernikahannya kapan. Nantilah pokoknya itu namanya kabar gembira, kabar baik pasti akan saya kabarkan untuk mama semuanya. Siapa tahu mau datang kan dengan senang hati. Kan nanti kalau banyak tamu undangannya kan berarti kan banyak sukacita. Gak apa-apa menghayal, nanti akan jadi kenyataan. Asik lah Bang, saya udah mau 10 tahun masih kayak pacaran anak satu. Iya kan, seru kan? Rasanya nano-nano gitu. Iyalah Bang, udah waktunya punya pasangan biar puas nanti ngurus anak. Nggak tahu ya, malah aku tuh kalau aku nanti misalnya aku udah punya pasangan dan aku menikah gitu kan, terus aku punya anak gitu, langsung dikasih punya anak gitu sama Tuhan gitu kan, nggak tahu, aku malah kepikiran bagaimana aku nanti akan makin cinta sama istriku bukan sama anakku. Gimana dong, ya kan? Karena menurut aku ya istri adalah pendamping hidupku seumur hidupku kan, maksudnya pendamping seumur hidupku. Artinya kalau anak kan ya anak nggak akan menahan anak lebih lama ke aku gitu loh. Aku akan memberikan kebebasan ke anak, bagaimana anak itu juga bisa menentukan bagaimana nantinya dia ke depan, masa depannya bagaimana. Tapi kalau istriku ya menurut aku setiap hari adalah waktunya jatuh cinta, nggak sih? Kayak seru aja gitu, udah tua gitu kan, misalnya udah menua bersama gitu kan, tapi kayak ngerasa masih pacaran terus, ngedate ya kan, jalan-jalan ke coffee shop gitu misalnya, makan malam berdua. Terus kalau misalnya kemana-mana kayak ke mall atau kemana itu pegangan tangan, terus ngucapin I love you setiap saat, mau dimanapun dan kapanpun gitu kan. Terus nggak malu untuk peluk istrinya di depan umum, cium keningnya di depan umum. Terus nggak malu untuk kayak bilang aku
aku sayang kamu setiap saat, setiap waktu, dimanapun. Iya gak sih? Aku malah kepikiran pengen begitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin orang mikir kayak, iya apaan sih udah tua lu masih begitu. Malah aku lebih pengen kayak gitu. Ya karena istriku adalah pendamping hidup seumur hidup. Misalnya ya dek ya, banyak loh. Astagfirullahaladzim, banyak banget. Banyak banget. Bang Leo apa kabar? Aku baik Bunda. Aslan. Ayo ibu-ibu, ayo mulai nabung. Nabung apa nih? Nabung doa supaya jadi pahala. Istri sayangnya lebih abadi, tapi anak pasti ada waktunya. Iya benar, itu saya setuju sih. Saya setuju banget. Karena kalau misalnya saya sakit, yang pertama kali orang yang saya harapin ada di sebelah saya adalah istri saya, bukan anak saya. Beneran. Tapi kalau anak saya sakit, saya adalah orang yang pertama yang harus di sebelah anak saya. Gitu. Curang ya. Itulah laki-laki egois ya. Laki-laki itu tuh egois, maunya dicintai istrinya gitu loh. Istri juga sih maunya dicintai suaminya, tapi kan kadang-kadang kan istri ini kan suka kayak, itu tuh anak kamu harus begini, ya kan. Terima kasih. Berbahagialah yang diberikan kesempatan untuk menua bersama, katanya. Amin. Sepil calonnya. Kayaknya Bang Leo nggak peduli, udah banyak yang kasih tahu juga maksudnya. Bang Leo sama dengan Aisar yang sama-sama bintang Leo. Kalau sudah sayang sama orang yang benar-benar sayang. Amin. Padahal aku belum kenal dan belum ketemu sama Aisar, jadi aku belum tahu. Dan aku nggak pernah lihat live-nya, tapi aku ngeliat konten yang diposting sama orang gitu. Sehat selalu, makasih, salam dari NTB, Lombok. Wah, kangen nih sama Lombok. Waktu itu aku ke Lombok, traveling, pakai boot dari Mataram. Halo Kalimantan. Karena pernikahanku hanya sampai 17 tahun terpisah oleh maut. Wah, itu luar biasa sekali sih Bunda. Terima kasih Bunda sudah menjadi orang yang paling penting di dalam hidup almarhum, sampai almarhum bisa bilang bahwasannya, ya Allah, ku titipkan istriku kepadamu. Wah, Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan ubah takdirku, satukanlah hatiku dengan dirinya sampai akhir hidup ini. Kondangan online nabung dulu. Maksudnya apa, disawer kayak ini dong. Siapa yang artis itu yang nikah live di TikTok disawer-sawer? Halo Bang, halo. Enak banget katanya. Wih, makasih. Target nikahnya umur berapa?
saya itu orangnya ambisius. Kalau saya menargetkan sesuatu harus saya dapat. Kalau masalah nikah itu saya tidak pernah mau mengambisiuskan itu, karena ya saya harus mengenal secara dalam. Saya harus ditahu dulu karakter saya seperti apa, orang tua saya tuh siapa dan bagaimana gitu. Karena menurut saya pernikahan itu tuh bukan berarti kamu menikah dengan saya tapi kamu menikah dengan keluarga saya juga gitu. Bang Leo nggak sama Eca lagi ya? Masih. Saya masih berteman sama Eca. Yang bilang saya tidak berteman sama Eca kan cerita-cerita. Kangen canda tawanya katanya. Halo Toraja, aku pernah waktu itu ke Toraja, ke makam di atas bukit Toraja itu aku pernah ke sana. Inisial calonnya. Nanti aja saya kasih tahu. Jangankan inisial, fotonya ntar saya kasih tahu, ya kan. Tanggal bahagianya saya kasih tahu. Nanti kalau saya kasih tahu inisialnya, nanti kan banyak, nama orang itu banyak. Ucapan Bang Leo sama kayak almarhum suami saya, kita menikah antara kedua keluarga, bukan hanya kita berdua. Benar, saya setuju itu. Sekarang mau bang katanya. Leo live sama Eca, antar Hera cemburu? Enggak ada. Inisial H, siapa H? Tuh, ini bunda-bundanya pada ngasih tahu inisialnya, saya aja nggak tahu. Nggak tahu H siapa, nggak tahu. Bang Leo kok beda ya, nggak kayak kemarin-kemarin deh. Maksudnya beda kenapa? Bedanya apa? Hera nggak, ngaco banget. Gila ya, ngaco. Eca live gabung dong bang katanya. Iya, mana Ecanya? Nggak ada request Ecanya. Bukan, gila ya. Tante Hera gila. Buset dah, tante-tante. Ngarang bebas iya tuh. Alhamdulillah aku baik. Singapura menyapa. Halo Singapura. Selamat sore Bang Leo, selamat sore. Iya makanya Leo sekarang hitaman ya. Ya emang saya hitam. Enggak, saya bukan hitam sih, saya sawo matang. Kalau hitam itu tuh ini, warna hitam itu tuh ini bunda. Nah ini hitam, ini saya. Jadi saya tidak hitam. Nah ini saya, ini hitam. Gitu, bukan hitam. Saya tidak hitam. Bedanya nggak menyapa Eca lagi. Maksudnya nggak menyapa gimana? Orang saya WhatsApp-WhatsAppan, bukan hanya menyapa, bahkan kita bertukar informasi, kita bercerita banyak hal, itu kurang. Kan saya sudah bilang ya kan, yang waktu huru hara yang sebelumnya itu tuh ya kan, ya saya memutuskan saya dan Eca akan berkomunikasi di belakang layar saja, karena ketika saya berkomunikasi di depan layar ya kan, menyapa emak-emak melalui TikTok ya kan, selalu jadi bahan ya kan. Kasihan sama Eca, mentalnya jadi
jadi tertekan, sedih segala macem. Ya jangan salahkan saya lah bunda-bunda kalau saya misalnya tidak melakukan itu lagi di live TikTok, ya karena kasihan dampaknya ke Eca, bukan ke saya. Kan ini adalah rasa tanggung jawab saya kepada CS saya, karena best friend tidak akan ingkar janji. Eca udah tahu bang pacar apa? Eca tahu nggak ya? CS katanya best friend atau calon istri bang CS. Lucu banget anaknya, gemei. Ih gemei. Oh iya gemei. Gemei. Ya ampun, lucu banget. Pengen punya anak. Anaknya tahu anak siapa. Coba dia panggil papa katanya. Wow. Kalau dia panggil papa terus aku bilang, jangan ya dek ya, jangan. Saya tidak pernah ngapa-ngapain ya sama ibu kamu. Dia mau punya anak, bilang Eca, udah aku bilang. Enggak, ya itu pernah aku ngobrol kayak iseng-iseng aja. Itu yang waktu itu yang anak kembar itu. Emang kalau misalnya cepet nikah, cepet punya anak. Prit katanya. Laper, udah mau makan. Bunda-bunda aku mau makan dulu. Ternyata udah 2:30. Ya ampun, gak terasa sudah berapa jam ya. Bunda-bunda aku izin makan dulu ya. Iya, aku udah lama banget ternyata live-nya. Tadi aku bilang aku sampai jam 2, ternyata ini udah lebih dari 21 menit. Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, terima kasih, sehat-sehat. Jangan lupa ya, misalnya bunda-bunda nonton live CS saya, bilang salam dari Nak Leo ya, gitu. Walaupun saya bisa bilang langsung sih, tapi nggak apa-apa, bilang aja. Bye-bye, assalamualaikum semuanya. Dadah.